Shalom saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Keluaran pasal 18 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal 13 sampai dengan 18 yaitu satu jilid dalam Keluaran. Setelah menerangkan 10 tulah di pasal 12 sampai 12, Allah menuntun umat Israel pasukannya keluar dari Mesir. Kita kembali di pasal 12 yang akhir di ayat 51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Dan terus sampai di pasal 19. Besok yang akan kita baca di pasal 19 ayat pertama. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Enam pasal plus sampai di pasal ke-7 sampai 12 terakhir sampai dengan 19 awal. Dari pasal 12 akhir sampai dengan 18 umat Israel mereka berjalan dalam jalan surgawi yang keluar dari Mesir sampai ke gunungnya Allah, sampai ke gunung Sinai. Di sini mengikat perjanjian dengan Allah dan beribadah kepada Allah. Di dalam perjalanan ini mereka berjalan selama 2 bulan lebih, 50 hari. Kemudian sampai 3 hari, kemudian lewat 40 hari. Di dalam perjalanan ini dicatat dalam 6 pasal ini, dan 6 pasal ini mencatat kespesialan di tempat ini bahwa di dalam perjalanan surgawi apa yang akan kita hadapi. Banyak sekali perkara yang, tetapi di sini memilih 3 perkara untuk dicatat, dan perkara ini bagi kita sekarang yang berjalan dalam jalan surgawi sangat bermakna. Kita semua juga keluar dari dunia, dari Mesir, menuju kepada Allah, beribadah kepada Allah sebagai umat Allah. Di pasal 19 dinyatakan sebagai kerajaan imam Allah, dari perbudakan sampai pada kerajaan imam, yaitu pohon kehidupan. Di tengah-tengah akan mengalami banyak pengalaman. Di dalam sejarah mengingatkan kita apa yang akan kita alami, dan Allah sendiri bagaimana dan bagaimana dengan kita. Di dalam pengalaman perjalanan ini merupakan satu peringatan bagi kita, bukan hanya memperingati orang Israel di masa itu, mereka demikian, dan juga sampai kitab ini menjadi kitab, saya percaya sesudah mereka pulang dari pembuangan. Kitab ini menjadi kitab memberitahukan orang di masa itu, dan juga memberi semangat bagi orang-orang yang di Babel, yang tersebar di antara bangsa di luar, di bangsa, di tempat-tempat lain,
mereka harus kembali ke Yerusalem seperti Musa yang membawa rakyatnya sampai ke Gunung Sinai. Allah hendak menyuruh kita kembali kepadanya. Dan Allah kita Dia yang bagaimana di dalam perjalanan ini, apa yang harus kita perhatikan, yang memberi semangat bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan di masa itu. Demikian juga bagi kita di hari ini, mengingatkan kita untuk meninggalkan dunia ini, bukan meninggal ya, tetapi kita keluar dari Mesir, kita keluar dari dunia. Kita tidak lagi menjadi budak, kita menuju Allah, kembali kepada Allah. Apa yang harus kita perhatikan dalam perjalanan ini, mempunyai makna apa? Di tengah perjalanan ini, bagaimana Allah terhadap kita? Dan hari ini kita membaca kitab Keluaran terangnya bagi kita. Dan di sini di dalam 6 perkara ini, setiap perkara mempunyai perkara-perkara yang kecil, tetapi saya menyimpulkan menjadi 6 perkara besar. Dari pasal 13, makan roti yang tidak beragi, kemudian menyeberang laut Teberau, sampai di pasal 14, permulaan yang baru. Dikatakan bahwa makan roti tidak beragi, yaitu harus membuang ragi-ragi Mesir. Sekarang mereka yang dulu jadi budak, sekarang mereka harus dalam permulaan yang baru. Jadi tidak ada segala ragi di dalam 7 hari. Mereka tidak boleh ada yang ragi di dalam pada mereka. Mereka tidak boleh membawa ragi, mesinnya ragi, sebab sedikit ragi bisa mengembang. Ketika di dalam perjalanan baru, dalam komunitas yang baru, kerajaan baru, mereka tidak boleh sedikit pun membawa ragi dari Mesir. Kalau tidak, sedikit pun akan menghamirkan adonan menjadi besar. Dan mereka harus makan roti tidak beragi selama 7 hari. Dan di dalam perjalanan ini mereka pun merayakan perayaan ini. Kemudian mereka menyeberang laut Teberau dan menyatakan bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Menyeberang laut Teberau, musuh-musuh mereka tidak dapat mengejar mereka. Kalaupun mengejar mereka akan mati, dan kita harus meninggalkan dunia ini atau Mesir. Mereka tidak dapat mengejar, karena walaupun mereka mengejar, maka Allah akan mengalahkan mereka. Kemudian perkara di Marah, air pahit menjadi manis. Allah mengubah kepahitan menjadi manis. Air yang pahit menjadi manis. Sepotong kayu dilemparkan kepada kayu ke air itu menjadi manis. Ini menerangkan keselamatan Kristus. Satu petunjuk. Rupanya air yang pahit waktu dilemparkan sepotong kayu akan menjadi manis. Di sini keselamatan dari Kristus membawa umatnya pada saat dia salibnya Kristus, keselamatan Tuhan sampai pada umatnya. Hidup mereka menjadi manis, bahkan mendapatkan hidup. Mereka mempunyai air. Air adalah kehidupan yang bisa menyediakan kehidupan mereka, dan hidup mereka mendapatkan
penyediaan. Di sini ada puyuh, ada mana Allah yang penyedia setiap hari. Allah setiap hari membawa kita atas keperluan kita setiap hari, penyediaan surgawi. Mereka memungut mana dan burung puyuh tidak boleh lewat batas, tidak boleh serakah. Di hari sebelum hari Sabat mereka bisa mengambil 2 kali lipat. Allah penyedia, Allah terus melihat mereka, menjaga mereka. Allah terus menjaga mereka dari pasal 13, tiang awan dan tiang api setiap hari di depan mereka menuntun mereka. Bahkan Allah terus menyertai mereka. Ingat perkara penyeberang laut Tebrau, awan Allah di depan mereka pada saat pasukan Mesir mereka sampang, awan Allah berbalik di belakang mereka sehingga melindungi umat Israel, memisahkan umat Israel dengan Mesir. Orang Mesir mereka dalam kegelapan tidak bisa melihat jalan sampai orang Israel menyeberangi laut Tebrau, baru tiang awan itu terus berjalan dan orang Mesir melihat laut terbuka, mereka pun mengejar mereka sehingga Allah menenggelam mereka di dalam tengah laut. Allah mengalahkan musuh-musuh mereka, bahkan mereka setelah melewati laut Tebrau, Allah menyuruh mereka, di situ mereka mengalami mana dan burung puyuh. Allah, Dia Allah penyedia. Dan juga di sini dikatakan kita jangan mencobai Allah. Di dalam penyediaan Allah kita sering-sering bisa mencobai Allah, dan ini adalah perkara dari manusia, sebab manusia melihat adakah kita punya air untuk diminum, makanan untuk dimakan. Manusia melihat hal material, tetapi hal material Allah setiap hari bisa menyediakan. Tetapi apakah kita percaya kepadanya? Ini di dalam 6 pasal ini yang dinyatakan. Selain hal-hal material, kita sampai di pasal 17, gunung batu mengeluarkan air. Dulu kami pernah trip sampai di tempat ini dan kami juga di situ mengambil foto. Di tempat itu padang gurun sangat luas. Orang Israel sampai di situ mereka berkemah. Yaitu gunung batu Horeb. Gunung batu ini mengeluarkan air, yaitu menyediakan bagi keperluan semua orang. Juga dikatakan di situ, jangan mencobai Allah. Jangan karena tidak ada air kamu mencobai Allah. Manusia dalam menghadapi kesusahan atau kesulitan, yaitu pada saat kita berjalan dalam jalan surgawi, kita akan menghadapi kesulitan. Ya tentu makanan bagi kita sangat penting, air juga sangat penting. Tetapi sampai di tempat ini, orang Israel mereka mulai bersungut-sungut mencobai Allah. Mereka mencobai Allah. Adakah Allah di tengah-tengah kita? Sesungguhnya adakah Allah? Dan dalam logika manusia, kalau ada Allah, mengapa kita tidak punya air untuk diminum? Kalau Allah membimbing kita, mengapa kita sampai di tahap yang sangat sulit? Logika kita banyak pengetahuan. Kalau Allah menuntun kita, aku pasti keadaanku sangat baik, tidak akan menghadapi kesulitan. Sekarang saya percaya Yesus. Bukan setiap hari saya makmur, ya kah? Saya
melamar kerjaan di situ menerima saya membeli bursa itu akan naik, saya membeli saya tidak, setelah saya jual bursa itu akan turun. Saya beli kuda-kuda itu selalu menang, menyatakan Allah ya menyertai saya. Kalau tidak demikian, Allah tidak menyertai saya. Orang Israel selalu bertanya, apakah Allah menyertai aku? Saudara semua, kita berjalan dalam jalan surgawi. Kita harus tahu, jangan menghadapi kesulitan bertanya apakah Allah ada di sini. Sesungguh adakah Allah di situ? Allah ada di situ. Allah ada di sini. Tiang awan dan tiang api Allah menuntun mereka sampai kepada gunung batu Horeb. Di situ di sini bersama dengan Dimara saling berhadapan, dan 6 pasal ini sangat indah saling berhadapan. Perkara percobaan Dimara sampai di gunung batu Horeb, mereka tetap mencobai Allah. Di tengah-tengah mereka telah mengalami burung puyuh dan manah sudah selama 2 bulan. Bahkan tiang awan setiap hari menuntun, tiang api setiap hari menuntun di depan mereka. Mengapa harus masih mencobai Allah dan masih bertanya, adakah Allah di tengah-tengah kita? Setelah belak mata kamu pun bisa melihat tiang awan, tiang api Allah ada di situ. Masih bertanya, adakah Allah? Hanya mereka haus, hanya tidak mendapatkan air. Mengapa harus demikian? Inilah perkara manusia. Kita sekarang manusia pun bisa berbuat demikian. Kita di 611 kamu banyak mengalami mukjizat. Sungguh kita banyak tiang awan dan tiang api dalam tuntunan Allah. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun Allah demikian menjaga kita. Dan juga kita banyak mengalami, tetapi dalam menghadapi kesulitan kita akan bertanya, mengapa bisa demikian? Dalam menghadapi kesulitan bukan berkata, Tuhan engkau punya kehendak. Kamu tidak akan berkata, Tuhan kamu punya keinginan, tetapi kamu berkata, banyak masalah. Masa lalu kamu mengalami anugerah kasih setia Tuhan, semuanya itu kamu lewati. Hanya karena sedikit kesusahan, maka kamu ragu kepada Allah. Ini mengingatkan pada kita dalam perjalanan surgawi, kita tidak boleh demikian. Kita telah sampai di Rafidim, sampai di gunung Allah, di gunung Horeb, di gunung batu Horeb. Jangan bersungut-sungut, jangan mencobai Allah. Sungguh manusia hidup bukan hanya dengan makanan, tetapi Allah tetap, kalau Allah menuntun kita, Dia tetap akan bertanggung jawab atas segalanya. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Jadi kita setelah melewati laut Teberau, Musa menuntun umat Israel memuji. Maryam juga memimpin para perempuan di situ, bersama di situ memuji Tuhan. Seharusnya demikian kita memuji Tuhan. Kita walaupun menghadapi kesulitan, kita tetap punya iman, percaya kepada Allah. Dan di dalam sampai di perjanjian baru, kita harus bersyukur dalam segala hal, bersukacita dalam segala, terus berdoa, bersyukur dalam segala hal. Dalam kesulitan kita harus berdoa, kita bersyukur pada Allah. Allah punya anugerahnya dan bisa kita lihat. Mengapa harus berbuat demikian? Sebab anugerah yang kita terima itu beribu-ribu.
kita menghadapi berkat Allah dan penyertaan Allah sangat-sangat banyak, hanya perkara kecil. Mengapa harus ragu? Adakah Allah di sini? Adakah Allah di... Mengapa ragu? Adakah Allah masih di gereja 611? Bahkan kita mendengar desas-desus dari rumah kita pun mulai ragu. Bahkan ada orang bertanya, apakah gereja 611 telah pisah dengan gereja Lingliang Tang di Taipei? Mohon Tuhan ampuni saya, sungguh saya ingin marah orang-orang ini. Mengapa harus mencobai Allah? Tiang awan masih di sini, hadirat Allah masih di sini. Mengapa tidak bisa kamu lihat? Mengapa menghadapi rangsang sedikit atau desas-desus imanmu menjadi goyah? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita seumur hidup kita mengikuti Allah. Allah menuntun kita. Kamu menghadapi kesulitan, hidupmu menghadapi kesulitan, kamu tidak perlu demikian menggerutu, bersungut-sungut, bahkan ragu kepada Allah. Dan apakah yang semua dilakukan gereja 61 semua akan lancar? Iya. Tetapi kita akan mengalami kesulitan baru masuk ke kesuksesan, kelancaran. Itu satu proses. Dalam menghadapi tidak lancar, apa yang harus kita lakukan? Janganlah mencobai Allah, percayalah kepadanya dan terus berharap kepadanya. Kita berdoa, kita terus berjalan ke depan. Amin. Dan di sini sampai di tempat Rafidim memberikan kita pengajaran kebenaran, dan sampai di pasal 17 selain gunung batu mengeluarkan air, dan salah satu perkara yang penting yaitu mengalahkan orang Amalek. Ini mengalahkan orang Amalek berhadapan saling dengan mengalahkan tentara Mesir yang mengejar mereka. 18 sampai 13 mereka sama. Perjanjian lama, penyusunan mereka sangat saling berhadapan. ABC, kemudian plan A, plan B, plan A. Di sini mengalahkan orang Mesir sama dengan mengalahkan pengejar orang pasukan Mesir yang mengejar mereka. Saling di pasal 12 yang akhir sama dengan pasal 19 ayat pertama kedua saling berhadapan. Selaras. 12 akhir sampai 19 pertama yang awal dan 18 itu satu bagian yang luas. Dalam pengataran Allah menuntun orang Israel (13-18) bagiannya. Allah membawa orang-orang ke gunungnya Allah. Jadi dari pasal 13 sampai 14, dari pasal 12 akhir di situ dalam perjalanan ini untuk menjelaskan. 12 akhir sampai dengan 19 awal mereka sampai kepada Allah. Dari Keluaran mereka sampai kepada gunung Allah. Di dalam perjalanan ini kita melihat, oh ini adalah jalan surgawi. Setelah keluar dari Mesir berjalan menuju jalannya Allah. Di dalam perjalanan ini sangat penting kita akan mengalami pengejaran dari pasukan dari Mesir, dan akhir apa yang mengejar, yaitu pengejaran dalam kuasa kegelapan dari iblis, yaitu orang Amalek.
Mesir mewakili dunia, orang Amalek melawan kekuasaan kegelapan. Mesir hendak menangkap budak-budaknya agar mereka jangan melarikan diri. Dan kuasa gelap hendak memusnahkan umat Allah. Sebuah penciptaan Allah, yaitu untuk memusnahkan segala kuasa gelap. Dan Allah menggunakan manusia agar segala sesuatu di bumi ini kembali kepadanya. Jadi di pasal 19 di situ mendirikan kerajaan imam, yaitu pohon kehidupan. Sampai di pasal 17 kita melihat kuasa gelap hendak memusnahkan umat Allah. Jadi di pasal 17 yang akhir di situ Allah berfirman hendak memusnahkan orang Israel sampai selamanya, menghapuskan orang Amalek dari kolong langit. Peperangan mengalahkan kuasa gelap. Dari di tempat sini Allah mengalahkan orang Amalek. Dan apakah orang Israel mengalahkan mereka? Iya. Tetapi di dalam peperangan orang Israel, Musa pada saat ia mengangkat tangannya mereka menang. Tetapi kalau Musa menurunkan tangannya, orang Israel orang Amalek lebih kuat dari mereka. Allah menggunakan orang Israel mendengar doa-doa orang Israel, doa Musa di atas bukit. Dan kuasa Allah, doa Musa adalah doa Musa, dan juga karya dari rakyat Israel di dalam perjalanan surgawi. Kita bersama berperang melawan kuasa gelap. Kita adalah pengantin dari Kristus seperti yang dikatakan dalam kitab Kidung Agung. Tetapi yang kita andalkan yaitu kekuatan Allah yang melenyapkan kuasa gelap, dan Allah menuntun semua orang kembali kepadanya. Pada saat kuasa gelap dimusnahkan sebagai lambang di sini, sampai 8:18 yang hari ini hendak kita sampaikan. Dan pasal 18 ini yaitu Imam Midian, mertuanya Musa, Yitro. Mereka kembali kepada Allah, dan di dalam pasal ini mertuanya Musa, Imam Midian, mertuanya Musa, kembali kepada Allah. Dan di pasal 13 saling berhadapan. 18 dikatakan orang Israel keluar. Allah menuntun pasukannya orang Israel berjalan keluar dari Mesir. Dan Allah menuntun orang Israel ke Gunung Sinai untuk beribadah kepadanya. Dan sampai di Gunung Sinai sebelumnya ada orang bangsa lain, imam bangsa lain, untuk menyelamatkan mereka, ikut serta. Bangsa asing juga harus kembali kepada Allah. Dengan tema di hari ini, berjalan dalam jalan surgawi, bangsa asing juga harus kembali kepada Allah, atau bangsa bukan Israel ya di sini juga, atau keselamatan ini juga ada di pada bangsa lain. Seluruh dalam tema dari selain orang Israel mereka diselamatkan, tapi berkat ini juga sampai kepada bangsa lain. Janji kepada Abraham, janji Allah kepada Abraham, aku memberkati Abraham agar anak cucu mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Allah lewat memberkati Israel, memberkati bangsa-bangsa, dan hari ini pasal 18 menyatakan kebenaran ini. Di pasal 18 ada dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 12. Poin pertama, Ibabedian percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia percaya? Dari pasal 18 ayat 1 sampai dengan ke-7. Dia datang menerangkan bagaimana dia datang di tempat itu. Di tempatnya Musa berkemah di sini. Dia membawa istrinya Musa dan kedua anaknya Musa. Tujuannya dia datang, dan caranya itu itu untuk membawa orang rumahnya, keluarga Musa, berjumpa dengan Musa, dan mertuanya membawa putrinya dan kedua cucunya. Ini keluar orang-orang rumah Musa. Tetapi identitasnya apakah itu? Menyatakan apa? Dia imam di Median. Imam di Median sekarang mencari Musa. Tujuannya membawa orang rumahnya untuk bersatu kembali kepada Musa. Jadi ayat pertama, kedengaran kepada Yitro, imam di Median, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anaknya laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan seorang lagi bernama Eliezer, dan lain-lainnya. Ayat kelima, di akhir, Musa membawa serta anak-anak dan istri Musa sampai kepada gunung Sin, di padang gurun di mana ia berkemah dekat gunung Allah. Kemudian dia menyuruh orang memberi pesan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, serta membawa istrimu kepada kedua anaknya. Lalu Musa menyongsong mertuanya, sujud kepadanya dan menciumnya, dan mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Di sini Yitro membawa anak perempuannya dan kedua cucunya menghadap pada Musa. Yitro imam, jabatannya itu di ayat pertama dikatakan jabatnya mertuanya Musa. Sesungguhnya mertua Musa. Pertama, kedengaranlah imam di Median. Ya, kedengarlah Yitro, imam di Median, kemudian mertua Musa. Di sini untuk mempertegaskan bahwa imam di Median namanya yaitu Yitro. Dia imam di Median. Yaitu di Median. Yaitu Musa waktu keluar dari Mesir sampai pada tempat Median dan melihat tempat Median dan diam di Median, dan imam di Median menerima dia.
Sebelumnya tidak disebut imam di Midian, tetapi di sini mencatat imam di Midian. Dia mewakili orang Midian menyembah berhala Allah di Midian. Dia mempersembahkan ilah di Midian. Dia melayani Allah asing. Dia punya jabatan dan kedudukan, tetapi di saat ini dia adalah imam yang bukan orang bangsa lain, sebab karena kedua cucunya karena anak perempuannya, dia telah mendengar Musa telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan mereka hendak beribadah kepada Allah, hendak menuju ke gunung Allah. Jadi dia teringat untuk membawakan anaknya dan kedua cucunya kepada Musa. Ini tujuan dari Musa, dan juga dia mendengar apa yang dilakukan oleh Musa. Bagaimana bisa membawa begitu banyak orang keluar dari Mesir yang begitu kuat. Bagaimana Musa dengan kekuatannya bisa membawa puluhan ribu orang keluar dari Mesir, ratusan orang keluar dari Mesir. Dia heran dan ia ingin tahu. Dia sungguh berhasil. Dulu dia minta izin untuk mengizinkan dia pergi, tidak terpikir sekarang sekarang dia berhasil. Sekarang aku hendak menjenguknya. Kita lihat di ayat ke-8. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ini perjalanan surgawi. Allah menuntun orang Israel sungguh benar. Sebelum dalam perjanjian, Allah sangat mencintai mereka, dan belum lagi mereka tidak percaya untuk masuk tanah Kanaan, menghukum mereka, tidak. Jalan ini sangatlah sederhana, simple, tetapi ada kesulitan, ada kesusahan yang dihadapi Musa. Musa berceritakan kepada mertuanya, yaitu Imam Midian, yaitu di dalam kesusahan bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Dia di sini bersaksi. Bersukacitalah Yitro tentang kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Setelah mendengar apa yang Musa ceritakan, mengalami bagaimana Allah menyelamatkan mereka, dia sangat bersukacita. Kemudian di situ menyembah Allah. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, bahwa ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang Allah ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dia lalu Yitro di situ mempersembahkan korban persembahan. Dia adalah imam, dia percaya pada ilah bangsa lain, tetapi Allah yang dipercaya Musa lebih kuat, punya kuat lagi. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Mereka di situ di hadapan Allah mengadakan
hubungan mereka makan bersama, dan mereka mengadakan satu komunitas penyembah Allah di hadapan Allah makan, dan ada hubungan dengan Allah, saling berhubungan. Imam bangsa asing menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia masuk dalam ke komunitas ini dan bersama beribadah kepada Allah. Dia juga menjadikan Allah yang maha besar dari segala Allah. Dia memuji Dia dan terima kasih, bersyukur, dan melihat Allah ini menyelamatkan mereka. Dan di sini kita melihat imam bangsa asing kembali kepada Allah. Orang asing bisa kembali pada Allah di dalam perjalanan surgawi. Kita akan terus membawa orang percaya kepada Allah, menjadi komunis kita, menjadi komunitas yang menyembah pada Allah dan bersama berjalan menuju jalan surgawi. Kemudian di poin berikutnya ayat 13-27, Musa menggunakan orang asing dalam melayani. Orang asing juga bisa melayani, dan di sini lihat nasihat dari Yitro, nasihat dari bangsa asing, yaitu cara seperti pengembalaan, cara dari Musa. Dan banyak sekarang gereja juga menggunakan cara seperti pengembalaan atau sel group. Dia memberi nasihat kepada Musa sebagai pengembala keperluan manusia. Pengajaran Allah diajarkan kepada mereka, dan Musa pada masa itu mereka sedang sebagai hakim. Dia sedang menghakimi di depan bangsa itu agar mereka tahu ketetapan peraturan Allah. Di pasal 17 sangat penting. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti kau lakukan itu. Mertuanya melihat Musa berdiri di depan Musa, sedangkan rakyat berdiri mengelilinginya. Dia seorang diri membawa begitu banyak orang, sangat lelah. Maka mertuanya bilang, tidak baik itu bagimu. Kamu akan sangat lelah, dan demikian tidak baik. Kamu seorang diri terlalu berat untuk melakukan pekerjaan yang terlalu berat bagimu. Sekarang kamu dengarkan anak, perkataanku harus demikian. Memberi nasihat kepadanya untuk haruslah mencari orang yang cakap dan takut akan Allah, yang tidak serakah, yang kemudian diutuskan mereka untuk menjadi pemimpin 1150. Kalau perkara kecil mereka selesaikan sendiri, tetapi kalau perkara besar baru mereka mencarimu. Dengan demikian bersama orang-orang ini bertanggung jawab dalam pengembalaan ini. Kalau Allah menganggap itu baik, demikianlah kamu lakukan. Kalau Allah memerintahmu dalam hal itu, maka kamu lakukan. Lalu Musa mendengar perkataan mertuanya, lalu dilakukannya segala yang ia dikatakan. Kemudian dia memilih orang-orang cakap, mereka
mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.150 orang, dan 10 kalau ada satu perlu mereka mengadili yang sukar-sukar baru dihadapkan kepada Musa, tetapi perkara kecil mereka adili sendiri, kemudian mertuanya pulang ke negerinya. Nasihatnya diterima, kemudian Allah pun setuju mereka di situ bagaimana untuk mengurus dalam pengembalaan mereka. Ini adalah saran dari Imam Midian. Dia bukan hanya masuk dalam komunitas ini dan juga melayani komunitas ini. Kita melihat bangsa asing ikut serta, Allah pun memakai mereka. Demikian juga kita bangsa asing, kita masuk dalam komunitas Allah, Allah akan memakai kita. Allah sekarang memakai gereja 611, saudara semua. Kalau ada orang Israel melihat gereja kita, mereka begitu sangat mendambakannya. Oh, rupanya gereja bisa demikian, bisa diperluas begitu besar, bisa begitu mulia dan berlimpah. Bahkan dikatakan kita lebih daripada mereka orang Israel. Iya, mereka berkata kami mau belajar. Kami agar orang Israel juga menjadi iri. Anugerah Tuhan ada di sini. Kita harus bersyukur. Allah memakai kita agar orang Israel diselamatkan. Dan Allah memakai anugerah yang diberikan kepada kita untuk memberkati orang Israel seperti Yitro memberkati komunitas dari Musa. Dia memberikan sarannya, nasihatnya, dan juga kita memakai nasihat ini dalam struktur pengembalaan kita pun demikian, dan jiwa juga demikian. Iya, memang bukan selapis mengandalkan selapis, tetapi setingkat demi setingkat. Kepala suku pertama, ketua sel, berikut satu suku untuk mengembalakan. Bukan hanya saya dengan Simo, saya duduk sini untuk menyapa saya pun bisa pusing. Tetapi kita ada MG leader, ada ketua sel, dan perkara sel tidak bisa menyelesaikan perkara bertanya kepada MG leader tidak bisa, baru bertanya kepada kami. Kami memakai pelayanan yang demikian, dan juga kita tahu Allah menggunakan pelayanan kita ini untuk memberkati Israel, dan akhirnya Yitro kembali ke negerinya pada saat mengikat perjanjian dengan Allah. Yitro tidak ada di situ. Tapi di sini punya makna, yaitu datang di hadapan Allah. Allah punya pilihannya. Juga kita tidak melihat bagaimana dengan Yitro, tetapi di sini mencatat dia sendiri kembali kepada Allah yang mewakili bangsa asing. Kita harus bersyukur. Allah juga bisa memakai kita hari ini, kehendak Allah agar lebih banyak lagi bangsa asing diselamatkan. Pada saat bangsa asing dipenuhi, maka umat Israel pun diselamatkan. Maka kita berdoa bagi orang Cina di seluruh bumi ini. Bersamaan waktu kita juga memberkati Israel sebagaimana dengan bangsa asing. Imam ini memberkati Israel. Kiranya Tuhan memakai kita, dan besok kita akan menerangkan pasal 19, dan kita hari ini sampai di sini. Kita bersama memuji Tuhan. Give all the glory to God because He is with
with us so that we can defeat our enemy。主啊，我哋多謝讚美你，主啊，因為你嘅同在，主啊，我哋可以勝過所有嘅試煉，主啊，並且我哋從前見到嘅敵人唔會再見到，主啊，都係你嘅恩典，都係你嘅能力，主啊，我哋將一切榮耀歸俾你。Kami memuji Engkau. Tuhan, kami sering datang di hadapan Engkau untuk mencari wajah-Mu, dan kami setiap orang datang di hadapan-Mu, kami bersedia untuk bertemu dengan Engkau dan mendapatkan hati-Mu. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Kita setiap hari datang di hadapan Tuhan. Bagaimana kerinduan-Mu, kita berdoa mohon Tuhan untuk lebih lagi memenuhi kita. Mari kita bersama Tuhan berseru hadirat Allah lebih dalam lagi memenuhi kita, hidup kita, keluarga kita, gereja kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Sungguh
Oh, rala papa nanti. Aku berterima kasih. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami sedang berdiri di sini, ada sekelompok mereka juga orang-orang yang domba-domba yang tersesat, tapi karena kasih setiamu Tuhan, Engkau mengumpulkan kami sehingga kami masuk di bait suci-Mu, menyembah Engkau, masuk dalam keluarga rohani ini, keluarga pohon kehidupan Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami, mengembala kami dan memakai kami, dan hari ini kami melihat kemuliaan-Mu. Kau nyatakan kepada kami sehingga keluarga kami bisa didamaikan, yang lemah Kau kuatkan, berdiri memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, segala kemuliaan bagi-Mu. Saudara semua, di dalam ayat dikatakan kita melihat Yitro waktu dia melihat membawa keluarga Musa kepada Musa menceritakan juga segala yang dialami di Kuat dari Mesir. Dan juga kita berbagi, adakah kamu memberikan kesaksian bagi Tuhan sehingga keluarga kita, kerabat kita percaya pada Tuhan? Mari kita bersama di situ berbagi. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kami bisa mengalami akan kasih setiamu Tuhan. Kami mengalami bisa menyaksikan karyamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kasih-Mu bukan hanya di dalam hidup kami, tapi lebih lagi mengalir di bumi ini sehingga kami memuji Engkau dan berterima kasih.
Kita memuji Tuhan. Gereja kita juga seperti Yitro, satu generasi ke generasi kita dibangkitkan dengan juga di sini ada pemimpin 10, 110, 100, 1000, 1150. Dan saya mengundang untuk MG Leader kami untuk datang di depan di mimbar ya di sini. Demikian juga gereja kita mengembalakan satu generasi ke generasi. Setelah MG Leader ada ketua sel, seperti membangkitkan pasukan Tuhan. MG Leader generasi pertama, kemudian murid yang kedua. Dari generasi ke generasi ini. Kita adalah gereja bangsa asing. Kita di dalam janji Allah, di luar janji Allah, tetapi hari ini karena ada orang yang memberikan kesaksian dan membawa kita kepada percaya Tuhan, kita menjadi pasukan Tuhan. Kita berjalan dalam jalan surgawi ini sampai besok. Kita akan mengingat perjanjian dengan Allah sebagai imam, kerajaan imam, harta kesayangan bagi Allah di atas segala bangsa. Dan sampai kita bersyukur terlebih dahulu pada gereja ini, kepada gereja pohon gereja 611 kita bersyukur.
Kita sebagai satu komunitas di hadapan Allah yang saling ada hubungan. Awalnya kita tidak layak, tetapi kita di dalam komunitas ini. Dan juga kita untuk gereja ini terus mengadakan penebaran. Kita berdoa, kita harus jumlah dari bangsa orang harus dipenuhi pertama sehingga Israel sekeluarga mereka diselamatkan. Kita terus berdoa, kita menginjilkan, jumlah bangsa asing harus makin bertambah. Kita berdoa untuk suku bangsa kita, untuk gereja kita. Kita bersyukur. Di PPT kita lihat tempat ini adalah namanya Refidim. Di situ bisa lihat Gunung Batu Horeb, tempat yang gunung yang mengeluarkan air. Kemudian Simo, dia berdiri mesbah Tuhan Nisi yang mengalahkan orang Amalek. Orang Israel mendirikan mesbah ini. Belum ada fotonya. Simo di situ menurut sangkakala di Tuhan di mesbah gunung Tuhan Nisai. Di belakang itu Refidim. Yang paling atas itu Gunung Batu Horeb. Ini adalah mesbah Tuhan Nisi sangat besar. Dan ini salah satunya Gunung Horeb. Dari sini tempat orang Israel mereka berkemah. Dan juga di tempat ini mengalahkan orang Amalek. Dan di sini mendekat pada Gunung Sinai, di mana Musa yang mengangkat tangannya. Tetapi ini tidak terlihat oleh gunung sama sebab padang gurun cukup luas. Tapi di sekitar mereka di situ melihat dari sini menuju Gunung Sinai. Hanya di sini memfoto gunung Tuhan Sinai, panji kemenangan kita. Dia bukan hanya membawa kita keluar menang dari pengejaran tentara pasukan Mesir, bahkan mengalahkan orang Amalek. Dan hari ini kita telah melakukan aktivitas. Kita punya struktur dalam pengembalaan dan konsep ini kita sesungguhnya adalah pasukan Allah. Jadi kita melihat foto ini, semuanya adalah padang gurun. Padang gurun tentu saja tidak enak untuk ditinggal. Mereka hanya dalam kemah, diam. Tetapi Allah menyertai kita.
Di dalam 6 pasalnya dengan kesimpulan awal dari ayat pertama pasal 13. Dalam perjalanan surgawi Allah berjalan di depan kita, yaitu hadiratnya, penyertaannya setiap hari menyertai kita dimanapun dia menjaga dan setiap waktu menuntun, setiap hari, di mana-mana dan kapanpun. Setiap hari dia menyertai kita, dimanapun dia menjaga kita. Kita lihat air pahit menjadi manis, mana dan burung puyuh waktu pengejaran pasukan. Dia di depan kita untuk menolong kita. Allah mendengar doa kita dan mengalahkan orang Amalek, tetapi kita setiap orang harus dipakai oleh Allah untuk bangkit berperang. Allah, kamu adalah mempelai pengantin Allah, di mana-mana dia menjaga kita dan menuntun kita. Bagaimana dia menuntun dan menjaga kita, yaitu menyediakan kita semua yang kita butuhkan. Semua keperluanmu setiap hari membantu. Pada saat kamu menghadapi musuh, Allah akan bangkit berperang bagi kita, tetapi kita harus menjadi satu pasukan demikian mengikuti Allah, yaitu di padang gurun ini. Mari kita pejamkan mata. Roh Kudus, Engkau menuntun kami sampai di tempat Refidim ini. Kami di tempat ini berkemah. Sekarang kami pengembalaan kami, struktur pengembalaan kami berkemah. Tuhan, jadilah kami menjadi pasukan-Mu, mengikuti Engkau setiap hari dalam penyertaan-Mu, setiap hari dalam tuntunan-Mu. Di mana-mana ada penjagaan-Mu, setiap perkara melihat bagaimana Engkau membimbing. Engkau membimbing gereja kami, membawa kami pasukan ini, membawa kami setiap ketua sel, setiap anggota sel, berjalan pada saat berjalan-jalan surgawi ini. Setiap hari mengalami akan hadirat-Mu, penyertaan-Mu. Setiap saat menjaga, dimanapun Engkau memimpin, di dalam segala hal Engkau menjaga kami, sampai di saat tempat ada bimbingan-Mu. Setiap langkah kami Engkau yang menuntun kami. Kami mau berjalan sampai ke Sinai, sampai kepada di mana Engkau hadir, mengikat perjanjian dengan Engkau sebagai pohon kehidupan kerajaan imam. Kami perlu akan Engkau di dalam perjalanan ini. Roh Kudus, kiranya Engkau memakai kami untuk membawa orang yang perlu percaya Tuhan untuk kembali kepada Engkau, dan jadikanlah kami pohon imam kerajaan, pohon kehidupan, membawa segala sesuatu kembali kepada Engkau. Manusia, bumi, hai segala makhluk semua adalah ciptaan-Mu. Kami berdiri di antara Sang Pencipta dan segala yang diciptakan. Sebagai imam, berdoa bagi segala sesuatunya, dan juga lewat hadirat-Mu memberkati segala sesuatunya. Kiranya Tuhan kami terus berkemah, roh kami hari ini Tuhan sampai di Refidim ini, dari jauh ada gunung batu Horeb yang menyatakan di mana Engkau menjaga kami. Kami menghadapi
serangan gelap, serangan orang Amalek. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Kami bersedia berperang walaupun ada kesusahan, tetapi ada keselamatan. Dan juga bangkitkanlah kami seperti Musa berdoa, sering-sering mengangkat tangan, berperang untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri di mezbah Tuhan Nisai, mengingatkan akan Engkau. Tuhan adalah panji-panjiku, panji kemenanganku, menang atas segala pengejaran Mesir, menang atas kuasa Amalek. Di mana-mana Engkau membimbing kami dan memberi persediaan bagi kami. Kami berada di sini melihat gunung batu Horeb, segala kebutuhan penyediaan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jadikanlah pasukan yang demikian. Kami percaya kepada Engkau dan mengikuti Engkau. Kami terus mengalami Engkau. Tuhan, kiranya kami menjadi pohon kehidupan. Kami memuji Engkau. Tuhan, saudara semua buka tanganmu untuk menerima urapan dari Roh Kudus. Tuhan, panji kemenangan Tuhan, setiap hari Dia berjalan di depanmu, menuntunmu di mana-manapun, setiap saat menjagamu. Kamu menang dan menang lagi. Kamu mendapatkan penyediaan surgawi, embun dari surga. Sekarang yang tersembunyi di bunga juga menjadi milikmu. Kamu pasti akan berdiri di tempat yang tinggi, menuntun segala sesuatunya kembali kepada Allah. Keluargamu, kerabatmu, rekan kerjamu, seperti Musa, seperti mertuanya Musa, imam Midian, imam bangsa asing, mereka pun harus kembali kepada Allah dan menyebut Engkau Allah yang lebih besar dari segala Allah. Kiranya Tuhan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.